Selamat malam Pak Irawan. Kita mulai belajarnya dari file yang saya kirim terakhir itu yang output word dengan penjelasan. Nama filenya output word dengan penjelasan. Kita mulai dari tabel yang paling atas. Ini tabel frekuensi ini menunjukkan jumlah data atau jumlah responden. Jadi ini Nvalid ini menunjukkan 22 responden, 22 data. Missing ini biasanya muncul angka berapa jumlah kesalahan yang kita buat saat entry data. Ini karena nggak ada kesalahan jadinya missingnya ini 0 semua. Sementara Nvalid di kategori umur, jenis kelamin dan seterusnya ini 22 semua. Karena memang jumlah datanya atau jumlah respondennya ada 22. Terus di frekuensi tabel ini menunjukkan distribusi frekuensi atau analisa univariat. Analisa univariat kita kan ada dua. Yang pertama ada distribusi frekuensi, yang kedua tendensi sentral. Nah, yang distribusi frekuensi ini begini bentuknya tabelnya. Yang umur 20 sampai 40 frekuensi atau jumlahnya ada 8 orang. Kalau di presentase 36,4. Angka 36,4 ini diambil dari presentase, yaitu 8 dibagi 22 atau jumlah responden yang usianya 20 sampai 40 dibagi dengan total responden. Jadinya 8 per 22 kali 100% sama dengan 36,4. Nah, valid persen ini sebenarnya untuk di sistemnya atau di aplikasinya otomatis keluar valid persen ini nilainya sama dengan tabel di sebelah kolom di sebelah kirinya. Kumulatif persen ini jumlah penjumlahan, yang 36,4 ini dibawa ke tabel yang paling kanan atau kumulatif persen, kemudian ditambahkan dengan yang usianya 41 sampai 60 itu ada 63,6%. Jadi 36,4 ditambah 63,6 muncullah 100%. Nah, yang tabel ini yang kita tampilkan di bab pembahasan di bab hasil itu cuma yang kolom yang ini frekuensi, kemudian di persennya. Ini berlaku sampai ke bawah sampai pekerjaan, terus ke kategori pretest, kategori post-test juga cara bacanya sama. Kemudian ini yang di explore ini menampilkan analisa univariat yang tendensi sentral. Kita langsung ke skor praktek pretest saja. Skor praktek pretest di sini min yang ini nilainya 6,5. Kemudian median yang saya sampaikan yang perlu dibaca aja ya Pak. Yang keterangan-keterangan lain kan banyak banget ini. Yang lainnya itu nggak perlu dibaca dan nggak perlu diinterpretasikan. Yang pertama min itu ada 6,5, minnya 6,5. Skor praktek median, skor praktek pretestnya ada 6,5, median skor praktis min skor praktik pretest ada 6,5, kemudian median skor praktik pretest ada 6, jumlahnya 6. Yang ini minnya 6,5, yang ini mediannya 6. Min itu rata-rata, median nilai tengah. Nah, penempatannya di pembahasan sudah saya kasih keterangan di sini ya Pak, di pinggirnya. Kemudian nilai minimum atau nilai maksimum. Nilai minimal itu nilai paling rendah, maksimum itu paling tinggi. Cara baca sama di skor praktik pretest ini. Nah, setelah analisa univariat, untuk menentukan uji yang akan kita gunakan, apakah menggunakan t-test atau menggunakan Wilcoxon, kita lakukan dulu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu ada dua.
Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov, yang kedua ada Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk itu digunakan untuk responden kurang dari 50. Kalau Kolmogorov-Smirnov untuk yang lebih dari 50. Karena responden penelitian kita itu kurang dari 50, maka kita pakai Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk kita lihatnya di SIG ini, Pak. Di SIG. Nah, di SIG ini, SIG itu kalau di bahasa proposalnya itu p-value, nilai P atau p-value. Jadi p-value itu di SPSS munculnya sig atau signifikan, nilai signifikansi, atau di bahasa proposal kita namanya p-value. Nah, p-value skor praktik pretestnya semuanya di bawah 0,05. Nah, cara menentukan datanya normal atau tidak normal itu kalau p-value-nya lebih dari 0,05, itu datanya normal. Kalau kurang dari 0,05 itu datanya tidak normal. Nah, kebetulan p-value uji Shapiro-Wilk kita atau uji normalitas yang kita pakai itu di bawah 0,05 semua. Yang atas 0,001, yang bawah 0,01 atau kurang dari 0,05. Jadi bentuk datanya tidak normal. Karena datanya tidak normal, makanya kita pakai Wilcoxon, nggak pakai t-test. Kalau datanya normal, kita pakai t-test. Nah, di t-test ini, di Wilcoxon ini ada tabel yang kita ambil, yang tes statistik ini. Tes statistik ini yang kita ambil cuma angka 0,00 ini ada keterangan assign site. Nah, ini sig ini tadi kan saya sudah bilang sig itu signifikan. Sig itu signifikan atau p-value. Nah, cara menyimpulkan bagaimana? Cara menyimpulkannya kalau sig atau p-value-nya kurang dari 0,05 itu berarti ada pengaruh. Kalau lebih dari 0,05 itu tidak ada pengaruh. Nah, hasilnya ternyata 0,00 atau kurang dari 0,05. Makanya dapat disimpulkan penelitian kita ada pengaruh edukasi tentang pemakaian masker terhadap praktik pemakaian masker responden. Kalau ini sebenarnya tidak perlu ditampilkan, tapi tambahan pengetahuan aja, Pak. N ini jumlahnya responden, kemudian negatif rank, kemudian kan di sini ada tulisan N. Jadi negatif rank itu penurunan nilai, positif rank itu peningkatan nilai. Jadi 0 negatif rank artinya tidak ada responden yang mengalami penurunan nilai praktiknya. Positif ranknya 22. Itu berarti artinya 22 responden atau semua responden kemampuan praktik penggunaan maskernya semuanya meningkat setelah diberikan edukasi TB DOTS. Kalau tes itu sama ajek, nilai pretest sama posttestnya ajek, jadi nggak ada peningkatan. Misalkan kalau negatif rank itu misalkan ketika pretest dia nilainya 8, ketika posttest dia nilainya 7. Nanti negatif ranknya itu bunyi 1 atau tergantung jumlah data yang turun nilainya. Kalau positif rank tadinya 7 jadi 9, tadinya 7 jadi 8. Itu termasuk positif rank. Kalau TS tadinya 8, setelah posttest sama 8, itu yang namanya TS. Begitu saja Bapak videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan jenengan bisa belajar, segera ujian dan mendapatkan nilai yang bagus.